Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Hari ini kita belajar matematika. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita diberinya kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, serta semoga COVID segera berakhir. Anak-anak ibu, pelajaran matematika pada hari ini tentang pecahan. Tentunya sudah di kelas yang terdahulu kalian sudah pelajari tentang pecahan atau sudah mengenal akan pecahan. Nah, pecahan itu terbagi menjadi 4. Pertama, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen. Nah, untuk itu di sini ibu ingatkan kembali pecahan biasa. Contohnya ini dia 1/2, 2/4 dan seterusnya. Pecahan campuran contohnya 1/3, 2/3/8. Lihat di sini. Mengapa ini dikatakan campuran? Karena ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nih seperti ini. Bisa? Paham anak-anak ibu? Nah, kita lanjutkan. Pecahan desimal. Contohnya, lihat 0,2, 0,42 dan seterusnya. Nah, mengapa? Kata kuncinya desimal di sini tandanya hanya tanda koma. 0,2 artinya 2/10. Di belakang koma ini ada 1 angka. Seperti ini. Di belakang koma ini ada 2 angka. Ini artinya 0,42 arti dari inilah desimalnya, artinya 42/100. Mengapa? Di belakang koma ada 2 angka. Bandingkan ini. 0,42 adalah 42/100. Bisa? Paham? Dan seterusnya. Kalau ibu buat seperti ini lagi, 0,007 dibaca 7/1000. Kenapa? Karena di belakang koma ini ada 3 angka. Paham anak-anak ibu? Ya, terima kasih. Pecahan persen contohnya ini dia. Persen artinya per 100. Nah, di sini ada 10 dan pakai tanda ini. Ini artinya 10/100. Kalau ditulis dengan pecahan biasa, gini dia. 10/100. Ini 50%. Kalau dibaca, arti dari ini 50/100. Dah paham? Iya. Nah, selanjutnya. Ya, anak-anak, tadi pecahan terbagi menjadi 4. Pecahan biasa, campuran, desimal
dan persen. Nah, sekarang kita bahas tentang pecahan biasa. Ya. Pecahan biasa. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau tanya. Kalau pecahan itu ada pembilang dan penyebut, ya kan? Nah, ini apa? 1/3 apa artinya? Nah, artinya 1, Ibu gambarkan di sini, Ibu gambarkan ini 1 atau sehelai kertas dibagi menjadi 3. Mana penyebutnya? Ini yang di bawah. Penyebutnya angka 1 ini adalah sebagai pembilang. Artinya ini 1 dibagi 3. Maka 1 bagian itu adalah 1/3. Nih contohnya. 1 dibagi menjadi 3. 1 bagian tersebut yang Ibu arsir ini adalah salah satu bagian ini. Jadi 1/3. Nilainya ini 1/3. Artinya serupa dengan 1 dibagi 3. Kita buat pecahannya menjadi 1/3. Sudah? Paham? Nah, ini pecahan biasa. Ya. Nah, kalau ada contoh soal seperti ini, misalnya 1/2 tambah 1/2. Siapa yang bisa menjawab? Nah, ini hasilnya. Ibu gambar dulu. Ini 1 dibagi 2. Nilainya 1 bagian ini adalah 1/2. Artinya 1 dibagi 2. Ini. Maka kalau ada seperti ini, artinya ini penyebutnya sama. Maka yang kau jumlahkan adalah ini aja. Nih yang kau jumlahkan. 1 tambah 1 berapa? 2. Tetap dia 2. Nah, setengah atau 1/2, 1/2 ditambah 1/2 sama dengan berapa? 2/2. Nah, kalau dibulatkan menjadi 1. Pembilang dan penyebut sama, pembilang dan penyebutnya sama, itu adalah 1. Dan seterusnya, misalnya Ibu buat 3/3 ya sama dengan 1. 10/10 ya sama dengan 1. 50/50 sama dengan 1. Contoh. Paham anak-anak Ibu? Kalau pembilang dan penyebutnya sama, itu adalah 1. Oke? Nah, ini penjumlahan yang sama penyebutnya. Sekarang Ibu jelaskan tentang penjumlahan pecahan biasa yang tidak sama penyebutnya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Tadi pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Sekarang Ibu akan jelaskan pecahan biasa penyebutnya tidak sama. Contohnya, apabila kalian menemukan pertanyaan seperti ini atau soal seperti ini. Nah,
Ini bagaimana? Kau lihat dulu. 3 dan 5 penyebutnya ini tidak sama. Bagaimana penyelesaiannya? Kita cari. Ini harus kita KPK-kan. KPK dari 3, KPK dari 5. Nah, kita buat kalau kamu tidak ingat. KPK apa? KPK itu apa anak-anak? KPK. Apa artinya? Masih ingat? Nah, ingatkan. KPK adalah kelipatan persekutuan yang terkecil. Nah, kelipatan artinya perkalian. Dilipat berkali-kali. Contoh, KPK 3. Kita buat KPK 3. Terus berapa? 6. Terus 9. Terus berapa? 12 dan seterusnya. KPK 5. Terus berapa? 10. Terus ini 15 dan seterusnya. 10, 15, 20 dan seterusnya. Nah, kau lihat mana yang ada sama, angka yang sama di antara 3 dan 5, yaitu 15. Nah, sama. Maka KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Maka inilah dia. Kita buat dulu. Sudah? 15 ini 15 dibagi 3 dapatnya berapa? Coba ingat kali-kali. 3 kali berapa supaya 15? Tentunya kali 5. 15 dibagi 3 dapatnya berapa? 5 kali 1. 15 dibagi 3 kali 1. Jadi berapa? 5. 15 dibagi 5 dapatnya 3 dikali 2. Jadi berapa 3 kali 2? 6. Maka jumlahnya ini tetap 15. Ini 5 tambah 6 sama dengan 11. Gampang kan? Nah, inilah penjumlahan pecahan biasa tidak sama penyebutnya. Kalau di penjumlahan sama penyebutnya, kamu tinggal nambahkan aja ini ditambahkan aja kemarin. Kan ini penyebutnya sama. Paham? Iya. Ya, anak-anak, pecahan campuran biasa sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke pecahan campuran. Ya, pecahan campuran. Nah, ini adalah contoh soal pecahan campuran. Kenapa campuran? Ada bilangan bulat dan ada pecahannya. Makanya dibilangkan campuran. Nah, kamu lihat di sini penyebutnya sama. Penyebutnya sama. 1/2/4 ditambah 2/1/4. Penyebutnya sama. Bagaimana penyelesaiannya? Apabila penyebutnya sama, ini sangat-sangat gampang sekali. Nggak usah kita cari KPK-nya dulu. Langsung. Ya,
Kita buat aja di sini gini. Ya kan? Bilangan bulat tambah bilangan bulat. Ini yang gampang. Kita cari yang gampangnya aja, simpelnya aja ya kan. Ini aja. Buat aja yang gampang. 1 tambah 2. 1 tambah 2. Halo, Pol. Nah, maaf anak-anak. Tadi Ibu lagi menjelaskan, datang pengawas. Terhenti. Maafkan Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran ini. Ya. Nah, ini bilangan pecahan campuran. Soalnya seperti ini. Ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Nah, kau lihat ini. Ini sama penyebutnya. Jadi, untuk mempermudah, kita ambil dulu bilangan bulatnya ini. Bilangan bulatnya kita ambil. 1 tambah 2. Kemudian kita tambah lagi. Ini kan sama kan penyebutnya? Ya kan? Buat aja 4. Ini jumlahkan seperti tadi yang pertama, pecahan biasa. 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka hasilnya 1 tambah 2 berapa? 3 kan? Pindahkan aja yang ini kemari. 3/4. Gampang kan? Ya, ini soal yang pertama campuran. Ya, pecahan campuran yang penyebutnya sama. Apabila kau jumpai atau kau temukan soal yang seperti ini, penyebutnya tidak sama, ya, boleh seperti ini, boleh kamu KPK-kan. Ini karena tidak sama harus di KPK-kan. Ini harus di KPK-kan. Sudah? Kita jadikan pecahan biasa. Boleh, caranya gimana? Yang pertama ini 2 1/3 serupa dengan ini kali ini tambah ini. 3 kali 2 tambah 1 berapa? 3 kali 2 6 tambah 1 7/3. Supaya gampang. Sudah. Ini ada 2 cara ini. Ini cara pertama. Ya, cara pertama. Tambah Nah, ini sekarang 1 1/2. 1 1/2. Kita samakan dulu bilangan ini. Penyebutan ini. 3 dan 2. Jadinya kita samakan, coba. Ini 2 kali 1 2 tambah 1 3/2. Sudah? Maka dijadikan 7/3 tambah 3/2. Belum sama juga kan? Nah, ini dikalikan ini. Kata. Ya. Nah, ini kita sudah menjadikan pecahan biasa. Pecahan campuran ini jadikan pecahan biasa. Nah, KPK dari 3 adalah berapa? 3, 6, 9 dan seterusnya. KPK dari 2 adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, kamu lihat yang sama
jumlahnya, yaitu 6. Tuh, 6. Ya kan? Nah, maka kamu buat aja di sini. 6, ya kan? Tambah 6 sama dengan 6 lah di sini. Nah, 6 ini bisa dibagi menjadi 3. Kamu ingat kali-kali. 3 kali berapa supaya 6? Maka begitulah dia. 6 dibagi 3 dapat berapa? Dapat berapa? 2. Karena 3 kali 2 adalah 6. Maka 6 bagi 3 adalah 2 dikali 7. 2 kali 7 berapa? 14. Ya, 14. 6 dibagi 2 dapatnya berapa? 3. 3 dikali 3 dapatnya 9. Maka 14 tambah 9 berapakah itu? Berapa? Berapa? 23. 23/6. Inilah hasilnya. Inilah dia. 23/6. Nah, jumlahnya ini 23/6. Ini 23/6 ini bisa kita sederhanakan. Bisa kita sederhanakan. Karena lebih banyak pembila daripada penyebut. Arti kata 23 dibagi 6. Kita sederhanakan. 6 kali berapa? Mendekatin 23. 6 kali 4 berarti kurang dia kalau udah 4. 6 kali 3. 6 kali 3 berapa? 18. Sisanya berapa? 23 kurang 18 sisa berapa? Coba ya, ini kita sederhanakan. 26 kali 3, bola 3 bilang bulatnya. 23 kurang 18 berapa? Coba. Berapa? 5/6. Tuh, udah dapet ya kan? Sudah? Iya. Nah, anak-anak ibu, kita sekarang membahas pecahan yang ketiga, yaitu pecahan desimal. Di kelas terdahulu tentunya kamu sudah kenal akan pecahan desimal. Ya. Apa tanda-tandanya? Nih, pakai koma. Nah, Ibu tanya. 0,8 artinya berapa itu? 8/10. Ya kan? 0,7 artinya 7/10. Nah, bagaimana ini caranya supaya gampang menjumlahkannya? Kita tukar pakai jalan ke bawah. 0,8, 0,7 supaya gampang. Cara penulisannya harus sejajar. 0 dengan 0, koma dengan koma. Udah, kamu jumlahkan. Kalau udah seperti ini, kamu jumlahkan. 8 tambah 7 sama dengan berapa? Berapa?
pamit kayak Mbah Dukun aja. Berapa? 15. 5. Udah? Di sini dia. 5 1,0. Tetap ya 15. Jadi yang dijumlahkan ini aja, nolnya tetap 0. Udah? Paham itu cara penulisannya? Nah, sekarang ini soal kedua. 0,13 tambah 0,23. Bagaimana? Supaya gampang, kita tulis 0,13 0,23 tambah 3 tambah 3. Ini kan udah sejajar kan? Maka kita tinggal menjumlahkan. 3 tambah 3 6, Bu. 1 tambah 2 3, Bu. Koma tambah koma. Tetap, Bu. Koma. 0 tambah 0. Tetap, Bu. Nih hasilnya. Gampang nggak? Gampang kan? Iya, bagus. Nah, yang keempat, pecahan persen. Persen artinya per 100. Ya, persen artinya per 100. Misalnya gini dia. Contoh soal 1% sama dengan titik-titik. Ini berapa ini? 1/100. Misalnya 25%. Apa artinya ini? 25/100. Misalnya 100%. Apa artinya? 100/100. Udah apa? Iya, bagus. Ya. Hari ini pelajaran tentang pecahan. Yang kita pelajari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen sudah selesai. Itu masih penjumlahan. Berikutnya kita sambung lagi minggu depan, Senin depan. Semoga Tuhan mengizinkan kita mau diberinya kesehatan, kita dapat belajar kembali tentang pengurangan. Ini hari penjumlahan, minggu depan, Senin depan tentang pengurangan. Nah, anak-anak Ibu, akan Ibu kasih tugas. Ya, tugasnya kamu kerjakan sama-sama dengan temanmu di lingkungan rumahmu atau dengan orang tuamu. Boleh. Tugas-tugas itu akan dikumpulkan setelah 3 atau 4 pertemuan. Nanti orang tuanya yang nganterkan tugasnya ke sekolah. Ibu tunggu di sekolah. Ibu kabarin nanti kapan ya. Oke, cukup sekian pembelajaran matematika pada hari ini. Kamu kerjakan. Ada soal-soal di bukumu itu kamu latihan-latihan, itu kamu kerjakan. Di buku tulis ada barang buktinya. Jangan pernah takut salah, nggak apa-apa kalau salah. Nanti Ibu periksa, kita bahas sama-sama. Oke, cukup sekian dan terima kasih.